Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Islam rahimahumullah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini akan bercerita tentang seorang pakar tahajud yang menangis karena tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dulu terdapat seorang pakar ibadah yang nyaris bertahun-tahun tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Perihal ini pasti suatu kebanggaan untuk orang-orang beriman. Sebab suatu tanda kalau dia merupakan seorang pakar ibadah, yaitu ketika malam-malam yang biasa digunakan orang-orang untuk tidur, namun dia pakai untuk qiyamul lail, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya dia malah tidak tercantum dalam kalangan para pecinta Allah. Diceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Al-Imam Al-Ghazali. Dahulu kala hiduplah seorang pakar ibadah yang bernama Abu bin Hashim, yang nyaris selama bertahun-tahun beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Di suatu malam pada waktu Abu bin Hashim hendak berwudu untuk melaksanakan sholat tahajud, namun dikala berwudu Abu bin Hashim terkaget-kaget sebab di hadapan beliau terdapat sesosok makhluk yang terletak di bibir sumur miliknya. Abu bin Hashim langsung bertanya, "Hei hamba Allah, siapakah engkau?" Wujud misterius itu langsung menjawab, "Aku adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala." Mendengar jawaban itu tentulah membuat Abu bin Hashim kaget. Tapi dia juga merasa bangga sekali sebab dirinya dikunjungi seorang tamu yang istimewa, karena yang di hadapannya adalah seorang malaikat. Kala itu Abu bin Hashim memandang malaikat itu membawa sebuah buku yang sangat tebal, yang kemudian mengundang rasa penasarannya. Ia kemudian bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, buku apakah yang kau bawa?" Malaikat lalu menjawab, "Ini merupakan sekumpulan nama-nama para hamba pecinta Allah Subhanahu wa taala." Mendengar jawaban itu dalam hatinya Abu bin Hashim berharap namanya terdapat di dalam buku tersebut. Setelah itu Abu Hashim bertanya lagi, "Wahai malaikat, apakah diriku tercatat dalam buku tersebut?" Sekali lagi Abu bin Hashim berharap namanya tercatat dalam buku tersebut, mengingat ia merupakan seorang ahli ibadah, dan dia menebak kalau namanya termaktub karena amal ibadah yang tidak pernah putus. Abu Hashim tetap mengerjakan sholat tahajud di malam hari, berdoa, serta melaksanakan munajat kepada Allah pada waktu sepertiga malam. Tetapi setelah dicek oleh malaikat, ternyata nama Abu bin Hashim tidak tercatat dalam buku tersebut. Abu Hashim lantas meminta kepada malaikat untuk mengecek ulang namanya. Tetapi tetap saja namanya tidak ditemui dalam buku tersebut. Malaikat mengatakan, "Abu bin Hashim benar, namamu tidak terdapat dalam buku ini," seraya memandang Abu bin Hashim. Kemudian tubuh Abu Hashim gemetar, lalu terjatuh, tersungkur di hadapan malaikat itu. Abu bin Hashim menangis seraya mengatakan, "Betapa ruginya saya yang tetap berdiri tegak pada tiap malam dalam tahajud bermunajat, tapi diriku tidak tercantum dalam kalangan hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala." Memandang kesedihan itu, malaikat langsung mengatakan kepada Abu bin Hashim, "Hai Abu bin Hashim, bukannya diriku tidak mengetahui kalau kau bangun tiap-tiap malam. Engkau mengambil air wudhu serta kedinginan dikala orang lain terlelap dalam tidur malamnya. Sebenarnya hendak tangan ini menulis, namun tanganku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis namamu." Mendengar perkataan malaikat itu, Abu bin Hashim langsung bertanya, "Apa sesungguhnya yang menjadi penyebabnya?" Malaikat itu lalu menjawab, "Kau memanglah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kau memamerkannya dengan rasa bangga kemana-mana, serta ibadahmu itu hanya memikirkan dirimu sendiri. Sementara di kanan kirimu ada orang yang tengah sakit serta kelaparan, namun kau tidak menjenguk serta tidak memberikan mereka makanan. Bagaimana kau hendak menjadi seorang hamba dalam golongan para pecinta Allah Subhanahu wa taala serta dicintai olehnya, sementara kau sendiri saja tidak menyayangi hamba-hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala?" Setelah mendengar uraian malaikat itu, sontak Abu bin Hashim bagai tersambar petir di waktu siang bolong. Saat ini ia sudah sadar bahwasanya ikatan ibadah manusia tidak hanya kepada Allah saja, melainkan pula kepada sesama manusia serta alam. Dari kisah ini bisa diambil sebuah ibroh, bahwasanya jangan terlalu besar hati dengan ibadah yang sudah kita kerjakan. Kita boleh bangga atas ibadah, sholat, puasa, zikir, ketika dibarengi dengan ikatan sosial yang baik antar sesama manusia serta makhluk ciptaan Allah yang lain.
Juga hendaklah kita tetap menjaga ikatan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablum minallah, serta menjaga ikatan baik dengan sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Janganlah pakai ibadah kita untuk menjadi ajang ria ataupun pamer, berlaga hanya untuk mendapat pujian. Sebab semua itu akan percuma dan tidak mendatangkan pahala sama sekali. Dan tidak hanya itu, kita juga jangan terlalu menyibukkan diri dengan ibadah, tetapi di sekitar kita masih terdapat orang-orang yang kesusahan serta memerlukan pertolongan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.